Sejumlah ormas menggelar demo di Balai Kota Jakarta menolak gelaran Jakarta Warehouse Project 2019 atau DWP. Kelompok yang menolak salah satunya dari Gerakan Pemuda Islam atau GPI yang menggelar unjuk rasa dengan membakar ban kemarin. GPI menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan atau mencabut izin penyelenggaraan DWP karena acara musik itu dianggap syarat pelanggaran norma agama. Walau diiringi demonstrasi, penyelenggaraan DWP tetap berlangsung hari ini hingga Minggu besok. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata mengungkap alasan mengizinkan DWP kembali digelar di ibu kota. Tujuannya adalah mendatangkan wisatawan, baik mancanegara maupun juga wisatawan Nusantara. Nah, diharapkan dengan kehadiran atau event besar ini, wisatawan yang berkunjung banyak sehingga Jakarta bisa menjadi satu destinasi unggulan dunia yang akhirnya dalam kegiatan ini punya dampak memberikan manfaat kepada perekonomian Jakarta. Jakarta Warehouse Project atau DWP adalah festival musik bergenre electronic dance music yang diisi sejumlah disc jockey atau DJ dari berbagai negara. Dihelat sejak tahun 2010, DWP digemari kaula muda tak hanya dari ibu kota, namun juga dari berbagai daerah. Bahkan belakangan, wisatawan dari sejumlah negara juga datang untuk menikmati festival musik ini. Protes terhadap gelaran DWP mulai muncul sejak tahun 2017 setelah berbagai ormas menuding gelaran musik ini sebagai ajang mabuk-mabukan dan peredaran narkoba. Aliran protes membuat penyelenggara sempat memindahkan acara ke Bali pada tahun 2018. Kini pada tahun 2019, DWP kembali digelar di Jakarta, tepatnya di GI Expo Kemayoran. Acara digelar 3 hari dan diisi total 50 penampil. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi Anda kaum milenial atau pecinta musik, festival musik DWP mungkin tak asing di telinga Anda. Namun tahukah Anda pemirsa, penyelenggaraan festival musik DWP menuai unjuk rasa dari sejumlah organisasi massa. Sementara Pemprov DKI Jakarta tetap memberi izin karena acara ini memberi keuntungan bagi Jakarta dari berbagai sisi. Dan untuk membahas lebih dalam sudah ada Rahmat Hirman, Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam di studio. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. kita juga sudah mengundang Alberto Ali, PLT Kadis Pariwisata, namun berhalangan hadir, dan juga Sarah Desita, Brand Manager Ismaya, namun tidak ada respon. Kami juga akan mencoba menghubungi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Gerindra, Syarif, yang saat ini sedang berada di Yogyakarta. Baik, saya akan pertama kali ke Bang Hirman. Bang Hirman, ya. Apa respon Anda? Ada protes yang dilakukan untuk pertunjukan festival musik DWP, namun tetap diberikan izinnya. Iya, jadi kami sangat menyayangkan terkait izin yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini, Bapak Anies Baswedan, terkait acara-acara yang dapat merusak moral anak bangsa. Ini merupakan kegiatan konser maksiat terbesar se-Asia, di mana para pesertanya berkumpul di GI Expo Kemayoran, datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan free sex, kegiatan free narkoba, maupun kegiatan miras, bebas miras. Jadi 3 hal besar ini yang mereka lakukan, yaitu bebas minum minuman keras, kemudian yang kedua adalah free sex, dan yang ketiga pesta narkoba. Dari mana data itu Anda dapatkan kalau acara ini ada konten atau unsur-unsur yang Anda sebutkan di dalamnya? Sejak tahun 2015 kita sudah sering mengikuti proses DWP seperti ini. Jadi setiap tahun kita membeli tiketnya. Jadi kita masuk ke dalam untuk memastikan apakah DWP ini sesuai dengan apa yang telah disepakati, izin-izinnya ataupun mereka melanggar. Tapi hampir setiap tahun kita temukan bahwa di dalam merupakan pesta narkoba bebas, kemudian free sex maupun minuman keras. Itulah yang kita tidak mau terjadi di negara kita, karena ini merupakan hal yang dapat merusak moral anak bangsa. Jadi jangan hanya melihat daripada keuntungan yang masuk, pajak yang begitu besar oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta, tapi tidak mempertimbangkan rusaknya moral, akhlak daripada anak bangsa. Berarti Anda sudah memiliki banyak bukti dong ya? Banyak, sangat banyak data yang kita miliki dan kita bisa buktikan. Kita bisa buktikan itu, Mbak. Nah, apa upaya dari Anda dan juga dari Gerakan Pemuda Islam ya untuk membicarakan ini kepada pemerintah DKI Jakarta? Kemarin kita sudah langsung datangi
kantor Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Kami meminta untuk bertemu dengan Anies Baswedan, tapi kami hanya dipersilahkan untuk bertemu dengan perwakilan. Tentunya kami tidak mau, karena kebijakan penuh ini di bawah pimpinan daripada Gubernur DKI Jakarta. Selain Gubernur DKI Jakarta, kita tidak mau bertemu dengan perwakilan yang ada dari Pemprov. Kami menginginkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar segera mencabut izin. Mencabut izin DWP, jangan sampai ada proses pelaksanaan kegiatan DWP di Indonesia, terutama di ibu kota, Jakarta. Kalau dari sejak 2015 Anda sudah meminta untuk tidak memberikan izin begitu. Apakah hal yang sama juga terjadi tahun-tahun kemarin, 2015-2016, soal perizinan ke gubernur? Iya, hampir setiap tahun kita memprotes hal ini karena ini merupakan kegiatan maksiat terbesar di Asia, di mana kegiatan tersebut tidak layak dilakukan di Indonesia karena kita ini adalah warga negara yang adabnya timur, bukan adab seperti orang barat, karena di dalamnya itu luar biasa sekali, Mbak. Terjadi proses hal-hal yang jauh daripada apa yang kemudian kita harapkan, karena di dalam. Tapi kalau sebenarnya tema besarnya adalah pagelaran musik atau festival musik, seperti apa? Itu hanya dikemas festival musik, pagelaran musik, tapi di dalam nyatanya kita masuk ke dalam, bahkan tahun ini pun kita sudah memiliki tiket. Kita sudah memiliki tiket, ada beberapa anggota saya dari Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya, itu akan memantau hal itu, karena pelaksanaan 3 hari, tanggal 12, 13, dan tanggal 14. Tanggal 13, 14, 15. Nah, sebentar, itu pembukaan, tanggal 13. Itu sudah ada orang yang mau masuk. Kita beli 10 tiket kemarin. Nah, dan kita sudah pancarkan, karena ada 9 pintu utama, jadi pintu 1, 3, kita ngambil pintu-pintu ganjil untuk memantau. Kalau memang apa yang sudah disepakati dari pihak DWP dengan pihak pemerintah itu tidak sesuai, maka kita akan segera melakukan penolakan ataupun pembubaran kegiatan tersebut di lokasi PRJ. Baik. Kita saat ini sudah bergabung pemirsa dengan Pak Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Gerindra. Selamat sore Pak Syarif. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif, di studio juga ada Bang Himran, Ketua Gerakan Pemuda Islam. Apa responnya Pak? Ada penolakan terhadap pagelaran musik DWP namun tetap diberi izin oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah bagian penting dari peran serta masyarakat. Ya, saya menyambut positif ya gerakan-gerakan penolakan itu, juga kita juga harus memberikan kesempatan kepada kelompok juga yang mendukung. Jadi pemerintah dalam hal ini memang dihadapkan pada pilihan yang sulit ya. Ada keinginan target pendapatan daerah, kemudian juga ada dari masyarakat penolakan. Dan saya mendengar sudah beberapa kali sudah ada pertemuan, dan hari ini seperti dijelaskan oleh Pak Imran tadi, Pak Imran sudah boleh memantau di dalam Pak Imran ya? Ya, boleh, sudah ada bukti-buktinya. Iya, kami siapkan bukti-buktinya sejak 2015, 16 itu kita pantau terus kegiatan DWP yang berlangsung di Jakarta. Dan apa hasilnya? Ya. Dan hasilnya ternyata itu di dalamnya luar biasa sekali. Itu bebas, free narkoba, free seks, dan free miras. Itu dilakukan di lokasi DWP, tempat penyelenggaraan event maksiat terbesar se-Asia. Bagaimana Pak Syarif? Iya, kalau ditemukan bukti seperti itu, ya kan, harusnya dipertemukan dengan penyelenggara. Seperti kita tahu bahwa penyelenggara sudah membuat komitmen perjanjian 3 syarat itu ya, tidak menghormati norma budaya masyarakat, kedua bebas narkoba dan zat adiktif ya. Nah kalau itu dilanggar ya harus ditindak. Oh, berarti ada perjanjian ya Pak ya, antara penyelenggara dengan pemerintah kalau 3 hal tersebut tidak boleh ada begitu? Iya, sudah ada diteken ya kan. Dan poin yang terakhir itu apabila melanggar, Pemprov bisa menyetop kegiatan itu. Ada. Makanya sebentar kita akan pantau langsung ke dalam lokasi DWP. Kita hari ini sudah memiliki 10 tiket dari kawan-kawan Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya. Kita akan bagi ke beberapa titik pintu untuk bisa masuk ke dalam DWP dan memantau apakah di dalam
terjadi pesta narkoba, miras, dan free sex. Apabila itu terjadi, maka kita akan duduki gedung Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan persoalan ini bahwa harus segera cabut izin DWP. Baik, Mas Imran, kalau sudah dari tahun 2015, berarti kan sudah 15, 16, sudah 18, 19, hampir 5 tahun Anda memantau langsung. Sudah pernahkah melaporkan ini ke Pemprov atau pihak yang berwajib begitu bukti-bukti yang Anda temukan? Setiap tahun kita melaporkan proses yang kita temuin di dalam lokasi DWP. Tapi pemerintah seakan buta dan tuli tidak memproses apa yang kita Lapornya sampaikan. kemana waktu itu, Mas? Kemarin kita laporkan langsung, surat-suratan itu kita masukkan ke Beserta gubernur. buktinya? Beserta bukti-buktinya, Oke. foto-fotonya juga. Oke. Sama kita. Apa respon gubernur? Tapi responnya biasa-biasa aja. Justru DWP dilaksanakan selama 3 hari. Hari pertama kita laporkan, mereka melaksanakan DWP pesta seks, miras, dan Tapi lain sebagainya. ketika Ini Anda sampai memantau hari di terakhir. dalam acara tersebut, ada pihak kepolisian tidak yang berjaga di dalam? Justru yang menjaga adalah aparat yang di depan Dan- untuk memeriksa keamanan dan lain sebagainya. Tapi di dalam terkesan dibiarkan Oke. terjadi hal-hal Baik, tersebut. Pak Syarif bagaimana nih? Sudah ada bukti yang disampaikan kepada kantor gubernur namun tidak ada respon? Iya, jadi begini, di dalam langkah penindakan seperti itu kan ada prosedur tetapnya ya yang harus dipatuhi. Dan itu segera bisa koordinasi dengan pihak Pemprov. Jadi Pemprov itu yang bisa mengatakan itu kegiatannya di stop atau dilanjutkan. Nah, ketika dilakukan eksekusi putusan untuk tadi mengatakan Pak Imron pembubaran, itu bisa kalau sudah ada koordinasi dengan pihak aparat keamanan. Tetapi intinya itu ada di tangan Pemprov sendiri. Memang Pemprov harus memberikan keputusan pada saat ditemukan nyata-nyata di lapangan itu kegiatan yang melanggar kesepakatan 3 hal tadi, narkoba, tidak adiktif, ya, kemudian melanggar norma-norma kebudayaan. Tapi ini menurut keterangan Bang Himron bukan lagi ditemukan tapi dibiarkan begitu, Pak Syarif? Iya, itu kan pendapat Pak Imron, ya, kita menghormati desakan Pak Imron, kita harus hormati, harus segera pemerintah turun tangan. Saya mendukung upaya dari Pak Imron untuk melakukan yang namanya pengawasan seperti itu. Tetapi kemudian kalau soal pembubaran, stop dan lain-lain, itu menjadi kewenangan aparat sipil, aparat keamanan ya, dan pemerintah hanya memberikan rekomendasi gitu. Selama ini seperti apa respon dari aparat ketika Anda melapor? Jadi kita melaporkan dalam hal ini kewenangannya adalah Pemprov DKI. Ketika kita melaporkan hal ini, kemarin juga kita sudah ngasih tembusan ke Polda Metro Jaya terkait adanya aksi penolakan hal ini, dan itu direspon oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan izin aksi kita untuk melakukan kegiatan tersebut di kantor gubernur. Dan kemudian kenapa para wisatawan ini tertarik untuk datang ke Indonesia? Karena tidak ada yang bisa menjamin dari kesepakatan yang ada, Pak, dengan pemerintah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa di dalam itu akan tidak ada pesta narkoba, free sex, serta minum-minuman keras. Betul, Pak Syarif? Iya, kan itu kan bisa dilakukan pada saat masuk dalam metal detektor pemeriksaan seperti itu. Kita mulainya dari pintu masuknya, ya kan? Seperti halnya kita ketahui itu kan sebetulnya mirip-mirip ya, walaupun tidak sama ya. Bagaimana mau diperiksa dari depan gerbang pintu, sementara panitia pelaksana sudah menyediakan fasilitas tersebut itu di dalam gedung, di dalam pelaksanaan event. Jadi para wisatawan ataupun pengunjung yang masuk diwajibkan untuk membeli barang-barangnya di dalam itu. Seperti itu, Pak. Ya, kalau ditemukan seperti itu, kan berarti pada saat penyelenggaraan sudah masuk ya, sudah masuk dalam ruangan ya, harusnya memang aparat keamanan menindak kalau itu. Tapi nyatanya tidak ditindak ya? Sekarang begini, kalau sebentar orang-orang kita dari Gerakan Pemuda Islam menemukan bukti-bukti di hari pertama, apakah pemerintah menjamin untuk membubarkan kegiatan tersebut di hari kedua dan ketiga? Oh, tentu bisa. Ya, oke. Saya catat ya, saya sebagai ketua umum mencatat bahwa pemerintah bisa membubarkan ini. Apabila kami mendapatkan bukti sebentar malam itu, pelaksanaan DWP kemudian tetap melaksanakan pesta free sex, miras maupun free narkoba, maka kita akan segera melaporkan ke pihak pemerintah provinsi dan segera mengeluarkan atau mencabut izin yang sudah diberikan Pemprov kepada pihak DWP yang dilaksanakan di G Expo Kemayoran.
Jadi begini, itu kan perjanjian yang poin ketiga, ya kan? Poin ketiga itu adalah apabila melanggar kesepakatan akan dilakukan penghentian kegiatan. Itu otomatis pemerintah punya kewajiban seperti itu. Dari tahun-tahun sebelumnya, Pak, dari tahun-tahun sebelumnya pemerintah sudah tahu, bahkan hal ini sudah kita laporkan. Pelaksanaan DWP itu bukan hanya sehari juga dilakukan, tapi beberapa hari dan itu berturut-turut dilakukan. Dan hal yang sama juga pasti akan terjadi pada tahun 2016, pada tahun 2018, pada tahun 2017 kemarin. Itu pasti akan terjadi di tahun 2019 ini. Sehingganya kami meyakinkan hari ini kepada pemerintah bahwa jangan hanya melihat pendapatan uang masuk begitu besar di kas pemerintah DKI Jakarta, pajak masuk begitu besar sampai miliaran rupiah yang masuk di kas DKI Jakarta, tapi pemerintah tidak memperhatikan ataupun pemerintah tidak melihat adanya rusaknya moral anak bangsa dalam pelaksanaan acara itu. Itulah yang kami tidak sepakati. Anak bangsa kita moralnya akan rusak dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sepakat Pak Imron, sepakat. Mari kita tunggu ya kan, mari kita tunggu dari tahapan-tahapan seperti itu. Tadi dikatakan pada saat masuk tidak ada pemeriksaan, berarti ada di dalam dong. Ya. Nah, di dalam seharusnya sebelum dilakukan start ya pertunjukan sudah mulai periksa dulu di dalam. Ya Pak Syarif, tapi uniknya fakta yang ditemukan adalah aparat dan juga penyelenggara terkesan bekerja sama begitu ya? Bukan seperti itu, atau tapi mendiamkan ada begitu. pembiaran. Ya. Gitu. Ya menurut saya itu kan bisa jadi nanti jadi perdebatan persepsi ya kan, menurut Pak Imron. Tetapi kenyataan di lapangan saja memang harus diawasi secara ketat di dalamnya sebelum waktu pertunjukan dimulai. Kalau Pak Imron beranggapan itu terjadi transaksi tadi miras dan lain-lain itu ada di dalam ruangan, bisa dilakukan sebelum pertunjukan, diperiksa dulu. Baik. Seperti itu. Pak Saya Syarif, sepakat dengan Pak Imron, moral budaya bangsa kita harus kita jaga supaya tidak dirusak oleh hal-hal yang budaya asing seperti itu. Saya setuju. Harus Pak, jangan sampai Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur pilihan umat kemudian terkesan menjadi gubernur pendukung maksiat. Setuju Pak Imron. Sepakat. Baik. Pak Syarif, ini kan kita ketahui kalau DWP ini sudah ada atau sudah diselenggarakan sejak tahun 2008, begitu sempat vakum di tahun 2009 dan akhirnya terselenggara sampai di tahun ini. Apakah betul Pak diizinkannya itu karena memang pendapatan daerah di Jakarta yang tinggi begitu karena ada penyelenggaraan festival ini? Iya, begini, itu yang saya dapat data terakhir itu memang pemasukan sampai didapat 10 miliar ya, tercatat 10 miliar. Dan kita memang sedang membutuhkan menggenjot di akhir tahun ini pendapatan asli daerah. Kita sedang membutuhkan itu. Karena itulah DKI memberikan izin dengan syarat-syarat tadi gitu loh. Makanya jangan sampai dengan adanya pendapatan 10 miliar ini pemerintah terkesan buta dan tuli terhadap kegiatan yang terjadi di JI Expo yaitu DWP. Kasihan Pak, moral anak bangsa akan rusak dengan persoalan-persoalan seperti ini. Kegiatan seperti ini tidak layak dilakukan di Indonesia karena mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Baik. Ya, memang kita juga masih terus berusaha menghubungi begitu pihak penyelenggara untuk mengkonfirmasi apakah betul yang disampaikan oleh Bang Himron mengenai adanya hal-hal yang negatif yang terjadi di DWP. Namun belum ada jawaban dan tidak ada jawaban hingga saat ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Syarif sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Dan juga terima kasih Bang Himron sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore.